Oke. Ini yang paling ringan tapi paling luar biasa. Takdir kita sore kemarin udah mau pulang, ada yang lapor nih, ada Pak ini. Ya, saya kira punya semua nih tentang hibah dan bantuan sosial. Ya. Ini Wali Kota Jayapura mengeluarkan Kepwal ya, tahun anggaran 2024 hibah dan bantuan sosial sebagaimana terlampir. Jumlahnya adalah 91 miliar. Ya, itu untuk hibah. Terus 6 miliar. Ya, 6 miliar ya. Untuk bantuan sosial. Yes. Ini daftarnya panjang, saya memindahkan sini kalang kabut. Nanti akan dicek oleh Pak Tahi dan kami mana yang masuk terkait dengan PPATM. Ini Pak Franz, ini pejabat wali kota, Pak Franz ya. Oke. Franz lagi teman kuliah. Oke, temannya Pak. Oke. Saya tutup dulu. Oke, yang berikutnya ini. Kemarin kita pertemuan di Jakarta, ada pasukan kita yang bilang, Pak Sawi, ATM hilang dari Kemendagri. Merangsang untuk kita kerjain ini. Jadi KKN untuk ATM ya dari Kemendagri. Pemutakhiran KKN. Jadi KKN itu abadi 90 saja. Tetapi setiap mau keluar pemutakhiran. Karena di Permendagrinya bilang begitu. Inilah KKN itu ditutup, jika ada perubahan akan dikeluarkan dengan Kemendagri, bukan Permendagri. Bahkan gara-gara kita keluar surat edaran Sekjen Kemendagri. Lahirnya 40, 41, 42, 43 sama BIS-PK. Tapi sekarang sudah tersempurnakan di yang terakhir. Oke, nih saya sedang belajar kok selalu 900, ini artinya apa? Ini nomor 900 ya. Perubahan kedua. Waktu melahirkan ini kami Adinkes sedang Pernas di Jogja. Narasumbernya Eselon 1 Dagri sedang pusing merumuskan program dan kegiatan. Kita bilang Undang-Undang 23 itu ompong kalau tidak ada yang menyangga itu. Bayangkan ada urusan, ada suburusan, tapi di daerah wujudnya apa? Nggak ada. Keluar ide ini, programnya ngambil dari suburusan, kegiatan itu. Jadilah pada waktu keluar pertama kali 58 050 5889, bukan di Permendagri 90-nya cuma nomenklatur doang. Kita bilang nanti akan kacau. Kenapa kacau Pak Sawi? Harus ada definisi operasional. Alah, yang bikin ini orang teknis kok. Kalau dari Kemkes terduga TB, maksud dia nggak ngerti? Bukan, definisi operasional itu bukan terduga TB, iyalah, tapi apa yang harus belanja di situ? Kok Pak Sawi tahu begitu? APBN ini yang awal tahun 94, kami masuk Biro Perencanaan, aplikasinya APBN pertama kali, bayangin 94. APBD baru 2021 yang kemarin disita loh. Kalau ada kegiatan dan seterusnya. Saya pernah dimarahi orang daerah karena ini kenapa sih programnya pusat sama daerah nggak bisa nyambung ini. Sampai sekarang juga nggak bisa nyambung ya. Nah ini provinsi, kode provinsi itu seluruh Indonesia sama.
Tapi untuk Papua dan pemekarannya ada kode 3 di sub kegiatan itu. Kegiatan Papua Barat dan pemekarannya 4. Jadi KKN berkepala 1 itu untuk provinsi, berkepala 2 itu kabupaten kota, 3 Papua dan pemekarannya, 4 Papua Barat dan pemekarannya. Nggak pernah ada yang ceritain ini, Pak. Permendagri yang penting sudah dilempar kan. Tapi karena pekerjaan kita hari-hari itu, orang nanya, akhirnya kita menemukan ini. Ketemunya waktu kita ke Merauke rasanya. Karena di Merauke kok bisa ada SIPD kepala 4 ini. Ini kepala 3 ya. Yes. Nah, ini untuk sorry. Provinsi ya, Pak. Provinsi yang aja cuman apa nih? Cuman nih. Ting kepala 3. Jadi di provinsi ATM itu nggak punya rumah di provinsi lain, hanya Papua. Kami terlalu asik dengan kabupaten, ngurusin provinsinya telat. Kemarin kita di Surabaya, mereka menuntut ada rumah juga di provinsi. Ini rumahnya, ini Papua dan anak keturunannya HIV. Ini juga apa nih? IMS. Ini TB, ini malaria. Jadi 3 ada di provinsi ini. Provinsinya Papua dan anak buahnya. Jadi Papua berempat. Papua berempat itu kodenya 3. Kemudian ini 42, yes. Jadi Pak Tahi dicari 2 nih. Dana otsus. Nih. Ya. Ini 4, kepala 4. Kepala 4 yang HIV ini 35 3. Ya, oke. Bawahnya lagi. Nah, ini TB, ya tak? Pelayanan kesehatan TB, malaria. Provinsi punya nih, Pak. Ya. Kita akan meletakkan provinsi nih, Pak. Nah, ini masih provinsi. Ini HIV lagi. Ada 3 pokoknya. Oke, ini seluruh kabupaten kota karena orang lain 5, Papua 4, 8 itu aja. Nah, ini Pak Tahi masih cerita. Yang 11 ini ada 5 kepala daerah di Indonesia ini yang nggak nganggarkan. Loh kok dibiarin sama Dagri? Wong itu SPM. Ya? Nih 5 ya, 5, 11, 12, 11, 12 ini SPM. Ke 10, SPM semua. Ini SPM, ETP. Lengkap sekarang. Barusan saya tahu, mana tadi? Beliau ya? Di SIPD itu mestinya ada definisi operasional, Pak. Kita tunggu-tunggu. Sekarang pernah ada dan sekarang sudah nggak ada. Padahal yang usul kita. Nah, kalau nggak definisi operasional tuh kayak yang tadi saya sajikan di Jambi tadi ya. Yang Dagri sajikan Pak Jumadi kemarin. Belanja apa sih yang masuk ke situ? Nah, itu definisi operasional. Bukan tuberkulosis itu apa? Oke ya. Kemudian nih 3, 40, 41, 42, 43-nya KTR. Oke ya. Nih, yes. Ini perjuangan sengit nih, Pak. Sore-sore kita di DKI, Bapeda bilang, oh cakep ini, Pak. Tapi saya tidak nurut sama Pak Salud. Loh kok gitu? Nunggu Permendagri. Sesuknya keluar Permendagri. Dia bilang, Jangkrik, siapa pendukungnya? Dikira kita ada dukungan, padahal logis saja. Ya ini. Oke. 45 nih Bu. Nih 45, halo Dinas Kesehatan. Koordinasi dan sinkronisasi penerapan SPM bidang kesehatan Kabupaten Kota. Bapeda, halo. Jangan ada uang SPM untuk manajemen, adanya di kode SPM. Salah, karena rumahnya ini.
kemudian 4 juta ya. Nah, mulai, waduh, ini kecil ini Papua nih, Papua Otsus. Ini sudah judulnya di atas sudah saya cupli itu. Nanti saya akan sodorkan di PC 29. Ini yang ringan-ringan karena Pak Tahi, Mas Ade, dan Bapak Ibu sekalian, ada rumah khusus, rumahnya orang Papua karena ada otonomi khusus. Yes, saya tutup dulu. Yes. Jadi proyek itu muncul dari pertanyaan ini, seberapa serius? Karena waktu hibah GF ini mengalir lewat proyek RSSH, selama ini kan program ini RSSH, itu didapati kenyataan bahwa belanja Republik ini untuk ATM itu 100% dari berbagai sumber kecuali non pemerintah. Setelah dilancar itu APBD-nya berapa? Cuma 15%. Oleh karena itu dikasih uang ini untuk mengadvokasi para pihak di daerah agar meningkatkan APBD. Walaupun kenyataannya kemudian hanya merumahkan, tapi ada yang memang naik, ya. Agar nanti di 2026 minimal 3 kali lipat. Yang di Papua tadi sudah disajikan, kenaikannya bermakna. Tapi belanja itu begini. Satu adalah kelompoknya Dinas Kesehatan dan pasukannya, yang nyata-nyata lewat Dinas Kesehatan. Yang Dinas Kesehatan dibagi dua, yang rumahnya 5 nomenklatur atau lainnya. Lainnya itu satu, karena ngeyel dia nggak mau 5 nomenklatur. Yang kedua karena rumahnya lebih dekat ke di luar 5 surveillance gitu. Ini kita lagi telah itu ya. Yang kedua adalah yang berikutnya adalah blood. Di sini ada rumah sakit blood, harus dikulik, harus dipisahkan yang mana yang untuk ATM. Bloodnya para blood belum disiplin pakai blood. Walaupun pakai blood, RBA-nya belum mudah diidentifikasi ATM-nya. Sehingga sekarang sedang digarap agar seperti Permendagri 90 pemutakhirannya, tapi hanya di RBA, tidak di APBD. Oke. Jadi kelompok pertama adalah Dinas Kesehatan dengan pasukannya, rumah sakit, puskesmas, labkes, itu yang ATM. Yang kedua kemitraan. Kemitraan itu di OPD lain. Pak Tahi misalnya atau kabupaten ini ada yang bagus sekali, tetapi hanya satu OPD yang mendukung. Angka rupiahnya gede, tapi OPD yang terlibat kecil, nilainya tidak tinggi. Ada yang kecil-kecil, tapi semua OPD terlibat seperti Tulungagung. Sebelum kita masuk, mereka selalu ada namanya Pramusrembang yang serumpun kesehatan dan sekitarnya. Oke. Kemudian kemitraan itu sudah diomong Pak Tahi, ada CSR, ada organisasi masyarakat sipil, ada desa. Yes. Ya. Itu akan dipotret. Tapi dia landscape yang di situ. Landscape dia tidak. Ini Pak Ketua Bapeda ya. Saya mencari data ini. Data jumlah penduduk penting untuk apa? Dalam hal ATM. Dengan cepat jawab saya dapat hadiah dari Pak. Ya, betul. Jumlah penduduk dalam hal ATM penting untuk apa? Estimasi.
Ini DPA kabupaten Bogor. kebutuhan Ya, boleh. berdasarkan Itu udah termasuk puskesmas bawahnya Pak? Yes. Belum. Apa? Dalam materi. target Kan puskesmas DPA sendiri. Ya, Oke. berarti nanti saya mau. Kalau kita bicara eliminasi, ya berarti eliminatornya jumlah penduduk. eliminasi dikatakan Pak Sarmi, eliminasi jika Jika malaria dari 1/10 malaria, penduduk. TB, TB hai, 40%. halo, Bapak jangan mau dimintain uang tanpa penjelasan. Bener nih, saya, TB dari 0. ayo, TB dikatakan eliminasi jika, kalau foto eliminasi, itu ngerti eliminasi. Sudah berubah tahunnya kan? Tapi kalau ketemu Pak Sami harus lulus itu. Saya ketebak kehilangan 100.000 di Papua Barat, Penawari, Papua Barat. Lewat Zoom ada yang bisa. Kok kamu bisa? Sudah ketemu Pak Sami kan? 100 yang kehilangan. Oke. Halo. Ini eliminasi TB jika. Nomor berapa Pak? 08. Di mana kita lihat itu? 19. Halo, jangan lihat HP, lihat aku. Belum tentu besok ada Pak Sami di sini. Serius ini. Ini ada kawan-kawan yang suka ketemu tapi saya nggak negor, mohon maaf karena mungkin hilang terlalu banyak. Saya kalau ketemu orang ini generasi yang mana, karena saya dari tahun 74 sampai sekarang ketemu orang terus begini. Oke, dikatakan eliminasi TB jika tadi saya tanya ini ambil apa gunanya ini? Hai, 1 kasus per 1 juta. 1 per 1 juta. 329 per 100.000 penduduk. Oke. Per 100.000-nya betul, jadi belum dapat hadiah. Atasnya belum betul. Tadi malaria sebenar. Malaria sebenar. Ya. Tapi eliminasi TB yang saya tanyakan tadi. 329. 329. Ini. Ya, 329 disimpan kapan itu? Eliminasi Sudah diganti Pak. sudah diganti. Jadi 1 per 1 juta pada tahun 2050. 2050. Ganti, ada yang baru. Oke, ya. Perpres 67 2021 bilang Siap. eliminasi TB adalah 65 per 100.000. Jadi kalau penderita baru TB tidak melebihi angka itu maka eliminasi. Yang kedua adalah kematian karena TB, bukan karena ketabrak sepur, bukan karena ketabrak motor, tapi karena TB 6 per 100.000. Dan kita sudah pernah berhitung se-Papua ini. Kematian karena TB-nya rendah sekali di Papua, di se-Papua rata-rata ya, hampir mendekati eliminasi. Tetapi insiden penderita TB baru masih tinggi sekali. Nanti kita akan ketemu. Ini nih pancingan pertama. Jadi saya belum kehilangan ya. 1 juta penduduknya, bayangin 1 juta karena sudah dipecah-pecah ya. Dulu berapa waktu Papua saja? Berapa? Penduduk kita dulu? Oke. Ini penting nih. Tingkat kemiskinan. Saya membawa tabel ini untuk memberi gambaran kepada kita. Halo semua. Kalau ditanya Indonesia rata-rata kemiskinan tuh ini. Ya. Yang belum tentu seluruh provinsi ada angka yang kayak gini. Karena ini rata-rata. Ya. Ini penting untuk RPJMD. Nanti kita akan sampai di situ. Saya ingin gambarkan nih, situasi seluruh Indonesia itu beda, tidak ada yang sama. Angka kemiskinan, nggak tahu kesehatan. Ini provinsi Papua ya, kita garap di Pak Tahi, oi, Pak Tahi, oi, lokus kita yang mana Pak? Waropen, Sarmi, Ini Suprir lokasi. bukan lokus kita. Ini Pak. bukan. Bukan juga. Ini Jayapura ya dong ya? Iya. Ya, yang itu salah. Mestinya yang merah yang tidak itu. Ternyata saya error. Ya, lokasi itu. Saya mencoba mengenali. Kalau saya pergi ke daerah, saya semalam itu nggak tidur karena menjelajah di web di mana untuk mengenali tempat yang saya berada di situ. Oke, ini penduduk nih. Biak Numfor itu khususnya tradisi kuat bahari, perikanan, kelautan. Penduduknya 149. Sekarang Waropen, mana orang Waropen? Ting-tung. Yes. Berapa TB baru tahun lalu?
Pak Tahi, Tinggung. yang tadi Bapak kirim itu kan ada isinya. Itu Berapa apakah punya persen Papua dari atau dinas bukan? kesehatan? Papua itu. Isi Yang punya dari Papua dinas itu. kesehatan, Bapak mesti nanya. Oh, Pak. masa ada isinya Yang tadi. dinas kesehatan siapa Pak Rupen? Itu isi punya Papua. Oke. Bukan semua. Di sini ada yang tahu TB baru 2024 berapa? Papua Iya, juga. itu apakah isi punya Papua atau masih punya kopian Tempatnya keluar? sendiri. Sana, itu hanya contoh. Oh, coba. Oke, ada. Paham. Wah, bisa ditangkap dengan nih. Karena kalau enggak kita cuma bergaya tapi kita nggak ngerti. Oke, ini Warupen maksimal berapa orang boleh TB baru? Tak balik sekarang, tak tanya. Penduduknya segini. Warupen. Berapa penderita baru TB boleh ada untuk dikatakan eliminasi? Itu. Caranya gimana? Ini Kurang dari 60. ini dibagi 100 ini dibagi 100.000 kali 65, oke? Kalau ini terhadap 100.000 kira-kira 38%, maka hanya boleh TB baru di situ 65 kali 38%. Berarti kira-kira berapa tuh? 65 bagi 3 25. Hampir 25. Hanya 25 saja pasien baru TB baru dikatakan eliminasi menurut Perpres 67. Ya. Yang kalau kita ke daerah suka bilang, memangnya ada perintah ngurusin TB. Begitu ditunjukin ini Perpres 67, oh belum pernah dibuka. Bikin tim pengendali bahwa dinas ini pekerjaannya apa itu ada di situ sih. Tapi nggak ada orang pernah rapat kayak gitu. Nah, kita ada sekarang. Warupen 67. Yang paling tinggi ternyata kabupaten di mana orang kabupaten? Warupen berapa? Jayapura tadi? 7%. Yes, Bapak di kabupaten ya. Jadi hanya boleh 130 orang TB baru. Nah, murid rakyatnya 203. Mestinya berapa? 203 benar? Ini saya melacak malam-malam jadi mungkin error. Tapi saya ingin bawa kepada hitungan itu. Jangan sampai kita Sekitar 130 paling. Iya. Kasus kemarin 1227. Yang baru Yang baru tahun 2024. Kebayang nggak sih cita-cita 2030 nanti? Eliminasi 2030 di Jawa Tengah malah ada bupati kami bisa 2028. Jangan keras-keras dulu, jangan keras-keras ngomongnya nanti takut karena belum ngerti ilmu nyanyi. Padahal ini ya. Oke. Ini yes 400. Jayapura kota. Ini tadi Jayapura apa? Jayapura kabupaten. Oh. Yang ini Keturunan. oh, ini kabupaten ya. Lebih tinggi Iya 100.000. kota lah ya. Nah, kota 270. Mana orang kota? Hai. kasus TB 2403. Berapa insiden TB? 65%. Oh, ini orang provinsi apalah? 2403. Berapa? 2403. Oh, 2000. Jauh sekali nih. Tapi nanti kita lihat penghiburnya ya. Belum selesai. Kirong kepulauan angkanya mulai bermain. Jadi kalau lihat angka bagus yang tadi sajikan tanpa disandingi dengan sesuatu tidak hidup. Tidak memberi kita semua. Ini saya lihat ini apa ya? Nih, RPJPD Papua dengan Perda. Sudah dibayar? Sudah Perda kan? Sudah ya? Sudah. Ya, dari Undang-Undang 59 anaknya ini. Yang saya kaget visinya. Bukan ada visi standar, Pak. Apapun visinya harus selalu ada maju berkelanjutan. Nah, ini enggak ini. Gimana? Sehat, cerdas dan produktif. Harus ada maju dan berkelanjutan. Kalau negara kita bilang berdaulat, maju, berkelanjutan. Orang lain nggak boleh pakai berdaulat. Tapi yang maju berkelanjutan harus ada. Kalau sampai yang bilang provinsi wisata maju berkelanjutan. Itu. Ya, saya nggak dengerin cuman ini saya ambil dari situ bahwa sudah ada ini RPJMD sedang disusun karena email kemarin kan. Oh ini masih pakai RKP RPD. Mana beberapa provinsinya? Ya RPD.
Jadi dia punya jangka panjang, tetapi yang kabupaten lain sudah punya. Anaknya RPD sedang direvisi. Oke. Yes. Di kami itu ada pelajaran ilmu kita itu hilang. Ilmu kita hilang ketika mencetak gampang. Sekarang ini malah ketika ngirim file gampang. Karena diceritain, ngapain dengerin nanti minta Pak sebelah kirim ser. Nanti ketemu lagi, mana bahannya kirim lagi. Loh, sudah ada. Ilmunya nggak pernah nempel di sini. Jadi saya kalau disaksikan orang bagus sekali itu ragu. Apa ini yang gitu? Karena kita terjebak di bagusnya. Ini kita bisa dapat bagus. Ya. Ini saya agak takut ini. Belum optimalnya kualitas pembangunan sosial budaya. Ini kesehatan di sini mestinya ya? Iya, kesehatan di sini. Nah, tapi nggak ketemu aku kesehatan ini. Kesehatannya jelek itu nggak ada. Putus sekolah tinggi, pelayanan pendidikan termasuk Kesehatan Bapak. pendidikan dan kesehatan dong. Kesehatan. Kesehatannya siji coy. Tuh. Ini bukan kesehatan ini. Makanya saya lingkari masalah jangan sampai tidak dianggap sebagai masalah ya. Nah, ini tujuan. Ini ada sudah. Ya. Yes, kesehatan ada di situ. RPD-nya. RPD nih yang kemarin saya sudah bilang bahwa hebatnya Dagri, RPD-nya sampai 2026. Jaga-jaga kalau PS tuh. Yes, kalau terjadi gonjang-ganjing itu masih punya. Nah, ini masih punya. Jadi orang provinsi membuat RKPD dan ya RKPD 2025 dan 2026 sama Renja OPD 2020 ngikutinya masih ini. Ketika orang lain sudah pakai RPJMD yang sebentar lagi akan disahkan. Oke. Nah, kesehatan ini. Ya, saya tidak memanfaatkan angkanya. Ini nih. SPM, saya lagi merenung lama ini. Ini SPM menurut urusan yang paling jagoan kesehatan. Kalau ini menurut daerah itu 6 urusan, gitu ya bacanya. Oke? Begitu bacanya ya. Kalau saya tanya, ini orang yang jagoan ini se-Papua, punyakah catatan by name by address? Ada yang punya se-Papua ini? Oh, ibu ini ibu hamil. Oke? Diapain? Yang ini tidak hamil, diapain? Kalau yang hamil, tidak hamil sudah tercatat, itu by name by address. Saya tanya, TB ada nggak by name by address? Ada itu karena SITB. Ya. Bukan by name by address. Oke, saya peragakan ini. Ini posyandu nih, posyandu lagi kerja. Begitu selesai, kadernya ketemu saya. Halo ibu, sudah selesai posyandu? Sudah. Yang ditimbang berapa? Semua Pak. Semua itu apa? Semua kok Bapak nggak tahu? Sadayana, ya sadayana itu apa? KB itu apa? Bapak menjengkelkan 100% kan dia bilang. 100% apa? Yang datang di situ mulai sesat. Itu boleh kita bilang by name by address? Enggak. Wong yang datang tok yang tercatat. Oke? Baru by name by address ke seluruh balita di desa itu tercatat. Ini datang, ini tidak datang. SITB juga begitu. Ini penduduk kita yang TB, yang tidak TB. Gitu. Jadi ada orang ngaku SPM-nya 100%. Catatan ini, alah bapak ini. Malah kita pergi ke provinsi tertentu, ini kok yang 4 bagus-bagus, yang 1 kok jelek. Walaupun jelek, kami jujur. Apa artinya jujur? Jumlah sasaran saya segitu, orangnya by name by address ada. Yang itu pada ngaku saja supaya 100%. Republiknya kayak gitu. Jadi bisa jadi SPM-nya 100%, tetapi kualitasnya masih juga kurang bagus. Oke. Jadi ini harus sering disampaikan.
realisasi anggaran ya, anggaran SPM ini per urusan. Ini ada 2 urusan yang nggak perlu ngambil uang, nggak ada realisasi uang, tetapi capaiannya tinggi. Oh, saya Bapeda nggak usah kasih uang, kan gitu. Tuh lihat tuh, halo, nih ada 2 urusan, capaiannya tinggi, tetapi realisasi anggarannya nol. Ini kalau yang bikin sadar nggak dikeluarin. Oh sih, bisa tanpa uang bisa dicapai. Kan orang kesehatan begitu. Nggak ada duitnya kerja, nanti bayarannya lebaran gitu. Zaman saya kecil dulu. Ya, ini harus jadi pelajaran bagi kita semua. 2 produk hukum Kemendagri. Yes, ini penyesuaian arah kebijakan ini revisi RKPD dan Renjan, APBD. Ya. Dua ya. Ini yang Pak. Nomor 500. Yang RKPD tahun ini sama APBD segera dilakukan revisi, kecuali provinsi ya. Provinsi mau nurutin siapa? Nggak akan memerlukan percepatan. Kenapa sih terjadi suruh RKPD-nya revisi cepat? Karena RKPD yang ini nuruti RPJMD teknokratik, ya, belum yang definitif terpilih. Kemudian karena itu maka APBD-nya juga seperti itu. Ini ada pesan nih Bapak Ibu sekalian, isu pembangunan yang perubahan arah kebijakan itu kesehatan jangan lupa. Makanan MBG itu APBD harus alokasikan. Betul? Enggak ya? Apa dari DAP? Dipotong langsung Pak. Oh diambil ke Jakarta sini? Dari daunnya? Semua. Oh yang PAD masuk diambil? Oh, baik. Kan punya sendiri ya? Oke. Ini artinya kepala daerah mau pengen segala macam harus ada ini gitu. Walaupun pengen banyak. Oke. Yang kedua, Silvanya perhitungkan prediksi tahun lalu. Tadi yang kita cerita. Silva itu tolong Bapak Ibu kemarin ses Dijen Kauda tolong perhatikan untuk ATM. Ingat Astacita, TB paling tidak. Jangan sampai TB Anda tidak naik. Satu-satunya unit atau gerakan yang ngejar-ngejar TB sampai ke uangnya itu ya RSJI. Untuk ngisi 11 sama 40. Kalau di otonomi khusus ada tambahannya tadi ya. Oke. Nah, ini untuk Jogja khusus. Oke. Ini yang kedua nih. Pedoman penyusunan RPJMD yang belum dilakukan oleh Papua karena PSU. Sip. Oke. Ini saya ajak Bapak Ibu serius ke sini karena jangan sampai pulang dari sini masih 2030 gitu ya. Oke. Ini ada 3 ya. 3 itu Perpres lawan dengan Undang-Undang 59 itu RPJMN, lawankan lagi dengan RPJMN. Kita lihat angkanya. Sip. Ini tadi yang saya kasih soal dong. Perpres akan eliminasi jika 2030 65. 65 itu kan rata-rata Indonesia toh, tidak semua orang harus 65 kita masih jauh. Yang tadi karena awalnya tidak rata loh. Ini suruh sama-sama rata kan repot. Oke, ya. Ini nerangin orang susah sekali. Kebanyakan nggak sih untuk tahu angka 65 ini per provinsinya berapa? Mesti ada. Setelah itu dari provinsi itu dibawa ke kabupaten kota begini. Ini provinsi kita harus gini. Bagaimana per kabupaten gitu? Makanya Adi kita sangat menyuruh ke kepala Bappenas. Ini KP apa ya? Ini sudah nggak tertarik kita. 65 toh. Setelah kita buka Undang-Undang 59 ini halo. Akhir 2045 saja Indonesia emas masih 76/100. Aduh, orang Papua asik masih jauh, jangan begitu. Ya, setuju nggak?
Jangan begitu. Ya. Ini ikut siapa Pak Sawi? Ini perintah presiden, ini undang-undang. Waktu ditarik ke sini, memangnya untuk sampai 76 di akhir 2045 itu saiki dianggap berapa? 272. Baseline-nya 272. Ini di dokumen undang-undang ini. Minta buat tadi malam. Ya. Bagaimana mau ceritain itu? Sekarang tadi mana Pak? Yang hafal mana? Kabupaten mana? Provinsi dari Pak Rendang, Pak Rendang. Kabupaten Ayo. Yapen. Mana? Yapen. Yapen, piro? 458. 400. 58. Kalau mulainya 400 suruh nanti bareng-bareng sana sini kan ngos-ngosan siapa yang ngasih uang gitu loh. Apalagi Itu yang perlu provinsi dapat angka berapa ketika Indonesia dianggap baseline-nya ini dan mau sampai ke sana. Kan harus ada peta per provinsi. Nah, Papua tadi 2000 berapa coba? Papua 5.273. Dibagi 1 juta sekian tadi ya, kan penduduknya 1 juta sekian. Iya. Ketemu per 100-nya, ya. Kalau begitu Pak Sami, eliminasinya kapan? Jadi waktu kita begini-begini eliminasi itu karena tahunnya atau karena angkanya? Kalau tahun asik 2030 eliminasi nggak mungkin kan? Nah, 65 per 100.000 siapa yang bikin itu? Itu WHO juga. Gitu. Jadi nanti kalau ini dipegang angka 65 per 100.000 baru eliminasi, itu RPJMD berikutnya lagi Pak. Kecuali Astacita itu nggak mikirin itu. Kecuali kalau sekarang Astacita itu betul-betul digenjot 376. Jadi kalau nanti ada daerah tertentu yang, loh saya sudah sampai 50 Pak sampai di 2045. Jangan seneng karena angkamu itu untuk nutupi orang yang 100. Itu tuh. Cara berpikirnya seperti itu. Angin ini nih. RPJ ini ditentukan terus anaknya nggak ditentukan ya apa sih? Ini sudah keluar RPJP di provinsi. Provinsi sudah diperdakan. Angkanya kebagian belum, saya belum lihat. Sekarang sudah banyak dikirim ke saya draft awal RPJMD Inmen 2. Belum sempat buka. Oke. Tadi malam saya jalan-jalan dulu nyari Indomaret, Alfamart dan K24 ya. Saya kalau ke daerah hiburannya itu Pak. Hiburannya meresapi hawa di sini. Ini mestinya diturunkan ke RPJP provinsiku berapa? Nanti akan diajak Bapeda kabupaten kota, ayo untuk mencapai rata-rata ini kamu berapaan gitu. Oke, sekarang ini agak lama karena itu. Nah, sekarang RPJMN sudah ada kan? Perpres 12. Perpres 12. Tadi beliau bilang 329 ya. Nih. Coba, ini se-Indonesia yang bikin satu. Katanya 2025 di Undang-Undang 272, di sini 329. Aduh, ini nggak salah. Nggak ada yang baca dokumen. Bayangin Pak, ini presiden di belakang. Bayangin, target 2025 329. Jika berbasis data 2023 itu 387. Se-Indonesia tuh. Loh ini loh. RPJMD dengan ini. Dan kita pamer SITB gitu tuh. Gitu Pak. Ya. Oke. Kalau ini 190 ini betul, maka moga-moga ini betul gitu ceritanya. Tetapi Anda semua bikin RPJMD nanti di akhir tahun ini kami akan dapat RPJMD seluruh Indonesia. Nanti kita jejerin ketemu ini apa ketemu ini. Kan orang bikin sendiri-sendiri kan? Enggak ada yang matok sih. Nah, dulu Pak Musrenbangnas di Jakarta itu gubernurnya 27 provinsi minta duit kita tampung. Kalau pulang itu kalau dihitung 50 negara lebih besar ya. Karena minta tuh asal minta, tidak ada minta untuk apa dulu. Nanti kalau minta 5 triliun
kita kasih 4 triliun, asli saya padahal pengennya cuma 3 triliun, tapi karena minta saya bikin 5 triliun itu dulu. Nah, sekarang mestinya mikir. Ini angka ini sengaja saya buat baru disajikan di Papua. Walaupun di-share lewat WA sudah masuk. Kalau ada yang menandingi, coba sih Pak Sawi ini gitu boleh. Oke, sekarang apa sih ini? Bapelibangga. Nah, kuncinya. Bapak Ibu sekalian, sebelum ada orang atau pejabat di Bapelibangga yang kesetrum dengan gaya RSS ini, itu rakyat di daerah itu kasihan. Karena nggak jalan, 5 nomenklatur nggak jalan, pertemuan nggak jalan, karena Bapedanya nggak setuju. Ya. Tetapi di Sumatera ada seorang bupati, begitu diceritain dia bilang, mari kita COVID-kan. Anak buahnya belum tahu apa artinya di COVID-kan, Pak. Kita bentuk satgas untuk ATM. Makanya kepala daerah itu diundang pertemuan nasional dan penghargaan cuma 1 orang, karena dia hari itu langsung keluar statementnya. Oke. Nah, ini di sini rasanya ada pertanyaan, bagaimana Adintes memperoleh APBD? OMS, Organisasi Masyarakat Sipil, memperoleh APBD untuk ini Monet. Ini yang tadi dari Jayapura, Kota Jayapura, mana tadi? Yes, itu yang banyak tadi. Sebagaimana dugaan saya, di sini tempatnya orang baik hati. APBD dikasih ke para aktivis. Oke, nanti kita akan pelajari. Malam nanti kita akan keber ke Indonesia bahwa ini Papua, tidak akan ada yang menyaingi. Orang masih dirayu-rayu, Papua sudah dari dulu begitu. Ada aturannya di situ, ngajukan proposal, ada. Ya. Ini apakah berkoordinasi apa tidak? Sejak berencana, kemudian beraksi, melakukan pembinaan, adakah catatan reporting yang baik sampai diperoleh info respon masyarakat? Ini kalau betul-betul terjadi di sini, OMS suruh kerja ini, Monet. Itu luar biasa tuh. Kami diwawancara oleh PBB, UN mewawancari Adintes malam lewat Zoom. 21 badan dunia, yes, bagian daripada 26 badan dunia PBB itu 21-nya ada di Indonesia. Kita diwawancara, apa manfaat apa tidak, wah nggak bisa jawab kita cuma Adintes. Tapi waktu ditanya pernahkah mereka ke Adintes, pernah. Oke. Pertanyaannya satu, apakah kalau mereka datang ke Adintes masing-masing atau rombongan? Ini pertanyaannya khas banget. Tidak ada koordinasi, nah, gitu kan? Begitu kita jawab masing-masing lagi katanya. Orang PBB sama-sama PBB di Indonesia mau ke dinas kesehatan aja ke Adintes tidak bisa bareng-bareng. Diketawain oleh pewawancara. Yang terakhir kita ditanya apa yang Anda butuhkan sekarang. Saya bilang Monet. Di Indonesia paling lemah Monet. Ya uangnya, ya ahlinya, uangnya, teknologinya. Nah, nggak punya. Monet ini judulnya Monet tapi nggak pernah Monet. Oke. Sekarang mari bergeser dari fokus ke program, fokus ke OPD, menjadi berfokus kepada sasaran yang tadi saya ceritakan, penduduk Papua. Ya. Satu yang saya selalu sebut, ada ibu hamil, programnya apapun, kayak kita di Tolikara itu tengah. Tolikara pegunungan, dan kita sudah kesana ya. Sekarang ini kemarin Bupati Tolikara dengan timnya pergi ke Jakarta menyajikan terobosan ngasih makanan itu, makan ibu hamil sampai 1000 hari pertama kehidupan ya. Diundang oleh ahli gizi, Persapi. Adintes tidak berani mengundang karena nggak bisa ngongkosin itu bupati. Diundang Persapi, ongkos sendiri mereka. Rombongan itu ongkos sendiri. Dan saya diundang ke sana tapi kan jadwalnya ke sini. Ya, Bapak Ibu sekalian, Bapak ada dimanapun bergeserlah menuju sasaran. Jadi jangan terlalu rewel dengan programnya beda, Kemkes programnya apa, APBD programnya apa, enggak. Tetapi sasarannya diapain? Ya, kalau lihat, oke. Nah, di sini juga muncul forum. Banyak daerah ini ada forum lintas pelaku, ada forum CSR, Pak.
di kabupaten kota banyak forum, CSR itu ada salah satu forumnya. Dan ada kepala daerah tertentu yang itu di tangan dia. Jadi ketua forum CSR-nya itu kepala daerah. Karena banyak itu, dia bisa ngatur untuk si A si B. Tapi bagusnya di Papua jangan kepala daerah karena nggak ngerti pertimbangan teknisnya. Ada tim pengendali TB, pasti Bapak Ibu sudah ditanya oleh Dadri, pasti ada. Ini tadi di COVID-19 atau di stuntingkan. Saya berharap Papua buat terobosan baru untuk menerobos hambatan geografi. Saya pikir sih geografi, saya kaget di sini. Waktu di pegunungan, orang untuk pergi ke puskesmas bayarnya 25 juta, mati kita. Itu charter ya Pak ya? Mana pegunungan nggak ada di sini? Bayangin sekali jalan 25 juta mati kita. Ya? Ini harus ada terobosan. Oke, Adinka setelah ini apa? Saya tulis karena catatan di sini. Proyek kita ini paling sampai 2026, paling diperpanjang 2028. Adinkes setelah itu, Adinkes itu kemarin dibilang satu-satunya organisasi dinas di dunia, karena di Indonesia nggak ada, apalagi di dunia tidak ada iuran bagi warga, sok gayanya saja. Terus mau ngapain? Ya kalau ada yang nugasi masih bisa, tapi semangat. Misalnya nih, ini semua pulang, semua OPD ada uangnya, siapa yang akan menjadi dirjen? Bisa ikut. Ya. Ini belanja naik, kan? Setelah belanja daerah naik apa? Uang ada di semua OPD, di perusahaan, di Basnas. Terus bagaimana? Itu pertanyaan itu. Sama dengan GM, hebat sekali duitnya banyak, tapi ternyata dikira uang itu digenggam padahal berceceran di mana-mana. Ya. Ini koordinasinya kapan dikerjainya dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ada seorang camat di Sumedang. Itu setiap awal tahun dia kumpulin dinas-dinas yang suka masuk ke desanya. Tanya, "Hei, dinas kamu mau ngapain di desaku?" Terus semua cerita, semua cuman omong-omong Pak Sari. Penyuluhan, sosialisasi, promosi, semua cuma ngomong, tidak ada yang untuk perutnya rakyatku bagaimana. Oke, yang 3 ini harus direvisi, yang 3 boleh jalan, tapi kurikulumnya yang 3 itu harus masuk ke sini. Rakyat saya jangan sering-sering kumpul hanya untuk dengerin. Yang lain dialih ke bibit, pupuk atau alat tulis atau itu kalau ada camat di sini luar biasa. Oke, yes. 5 KKN PPATM. Jangan lagi ngomongin saya belum 5 KKN. Udah ketinggalan ini proyek udah mau selesai. Ya. Papua sudah 8 KKN. Ini dijaga oleh Balitbangda. Ya. Ini kalau sampai ada daerah tidak ada 5 KKN, yang salah adalah Bapedanya. Dikit saya tanda langsung. Naikkan belanja, urusannya Bapeda. Jangan salah jajan, RKA-nya jangan perjalanan semua misalnya. Ini kan